Selamat malam, Lawyer Willy. Selamat Malam malam, Pak Dr. Willy. Selamat malam, Dr. Janet, sama Malam Pak Profesor Willy. Amran, Abah Angon, ada Garasi Cuan, ada Bang Dep ini. Halo Bang Willy, sudah lama Ya. kita nih nggak sekomal nih. Siap, Warung Rakyat sama Mami Momahir. Ya, Selamat begini. malam semuanya. Panggilan Malam. Malam Bang Willy, malam-malam. Saya mau tanya dulu, Mr. C. Boleh, tanya kepada siapa? Satu, kepada Prof. Emran juga sama Mr. C. Yang kedua sama Garasi Cuan mungkin ya. Garasi Lanjut. Cuan apoteker ya? Ya, dia ahli bidang Bukan obat-obat. apoteker, enggak. Saya di pabrik farmasi cukup lama lah, di manajemen, di marketing juga. Oh, siap. Oke, silakan. Gini sih Mr. C, Prof. Emran. Ini kemarin tuh kalau saya dari persidangan, saya lihat itu kan dia, yang pertama dia itu mengatakan melihat, menyaksikan Dr. Reni mempromosikan bla bla bla, dikit-dikit Dr. Reni melihat, dia sering melihat Dr. Reni mempromosikan WT, Dr. Reni mempromosikan DNA salmon gitu. Tetapi yang dilaporkan kok Dr. Richard Lee. Nah itu bingung juga, kenapa kemarin tuh yang disebut-sebut Dr. Reni, tapi yang dilaporkan kok Dr. Richard. Itu yang pertama. Yang kedua, nah itu kan yang kalau nggak salah itu yang dilaporkan kan perusahaannya Dr. Richard Lee gitu ya, PT-nya gitu kan ya. Surat kuasanya tuh untuk PT gitu kan ya. Tapi kenapa laki-laki Dr. Richard Lee yang masuk begitu? Jadi ada aneh ya, yang dilaporkan itu perusahaan tapi yang masuk Dr. Richard Lee gitu. Terus banyak sih yang kejanggalan-kejanggalan dari kesaksian doktif kemarin ya. Terus dia kan ditanya, ini kan produknya Dr. Richard Lee sudah dikenai sanksi administrasi oleh BPOM. Kenapa kok dilakukan lagi gitu? Ya si dokter bilang karena BPOM dan aparat itu nggak tegas sehingga begini gitu. Jadi DRL harus dihukum pidana gitu kan, seperti itu. Nah tapi ketika si pengacaranya Dr. Richard Lee mengatakan, nah produkmu sendiri kan 4 ada produk yang dicabut BPOM gitu. Nah dia kan langsung bilang itu gak ada hubungannya gitu. Nah aneh juga ya pernyataannya ya. Jadi ketika dia produk lain dicabut, dia masih mempolisi karena produknya dia sendiri dicabut, kok dia tidak melaporkan polisi juga begitu. Itu untuk pertanyaan ke ke Prof. Emran dan Mr. C. Terus ke Garasi Cuan ya. Ini kan produknya Dr. Richard Lee itu ditarik BPOM, dikatakan di situ tidak ada tomat putih, ya kan? Tapi di situ dalam pemeriksaan penyidik ditemukan bahwa BPOM mengatakan, ada surat dari BPOM mengatakan BPOM tidak punya uji lab untuk menyatakan itu ada WT atau tidak. Nah, gimana kira-kira itu? Prof. Emran, Mr. C, dan Garasi Cuan. Pak Willy juga deh boleh bantu jawab. Langsung Pak Willy aja lah. Biar langsung ngomong Pak Willy. Masalah susah ya. Iya, Langsung tembak Pak Willy. Ya, Prof. Amran aja dulu lah. Saya harus dengerin dulu. Enggak, Terima kasih. setuju ya Prof. Senior dulu. Setuju. Prof. Amran. Senior dulu. Tuh, sudah diamanahkan, sudah didelegasikan. Silakan Lawyer Willy. Senior dulu, Mr. Z. Ini ada Prof. Amran, ada Garasi Cuan. Beliau dulu lah. Kalau Oke kita lah, kan udah sering. Oke. Prof, silakan Prof. Jadi sorry tadi kayaknya panjang banget tuh, apa sih pertanyaannya yang ramalan kedua itu Prof ya? Sampai lupa. Iya, artinya saya ingat konteksnya, cuman apa yang pertama apa ya?
Yang saya tanyakan itu ya salah satunya dia kan produknya Dr. Richard Lee dicabut BPOM, sudah dicabut BPOM jadi kena sanksi BPOM lah ya. Begitu. Tetapi kan Oke. masih dilaporkan sama Doktip. Nah, tapi dokter sendiri juga ada produk yang dicabut BPOM. Oke, sudah paham Oke. tuh. Silakan Prof. Oke, ya. Kalau pertanyaan kedua itu kaitannya dengan itu sebenarnya apa namanya perusahaan ya. Betul, Perusahaan. Jadi perusahaan. apa yang dikenakan itu adalah iya. Jadi mungkin saya mulai dulu dari pertanyaan yang kedua itu. Kalau pertanyaan dua begini nih. Jadi sebenarnya itu subjek hukum namanya. Jadi biasanya kalau dalam rumusan pasal itu biasanya disebut barang siapa atau setiap orang. Nah, barang siapa atau setiap orang itu sebenarnya ada dua makna tuh. Satu, dia bersifat reh person, itu berarti badan hukum. Contohnya PT dan perusahaan, artinya kaitannya dengan tindak pidana korporasi. Yang kedua itu adalah naturally person. Naturally person berarti orang selaku pribadi. Nah, cuman dalam konteks pertanggungjawabannya ada namanya vicarious liability. Nah, vicarious liability ada juga namanya street liability. Kalau street liability itu begini, dia langsung kepada personnya siapa. Tapi kalau dia vicarious liability itu kaitannya dengan tanggung jawab pidana terhadap yang dilakukan oleh korporasi. Jadi nanti tinggal dilihat aja siapa PIC-nya. PIC dalam korporasi itu. Itu yang kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dalam kasus ini, dalam kasus ini, seandainya kalau misalkan perusahaan itu miliknya si A, berarti si A itulah yang artinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara strict liability tadi. Itu. Jadi sebenarnya itu sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kalau kaitannya dengan korporasinya, ya paling dia diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif itu kaitannya dengan pencabutan izin. Katakanlah kalau dalam kasus-kasus seperti ini kan izin edar ya, izin edar. Bahkan kalau dalam kasus yang kalau level crime-nya itu kerusakannya itu parah, bisa sampai kemudian ya pencabutan izin usahanya. Itu jadi ada dua pertanggungjawaban. Satu pertanggungjawaban dari sisi perdata, yang kedua pertanggungjawaban pidana. Kalau tanggungjawab pidana itu kepada orang-orang yang kemudian yang PIC-nya lah, PIC-nya. Yang kedua kaitannya dengan itu tindak pidana yang memang kelihatannya kalau Bu Janet tadi itu seolah-olah begini nih. Ini pengen seolah-olah begini. Ada perbuatan yang sepertinya ada perbuatan si A ini mencocoki perbuatan si B gitu ya. Oke. Iya, betul. Sama. Memang gini, saya sih ngelihatnya, saya nggak mau ke situ terus terang. Kalau saya ke situ, seolah-olah nanti kita menjustifikasi bahwa kita sudah mendahului menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan DRL ini adalah salah. Dengan kita menyalahkan perbuatannya si Doktip, berarti ya kita mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh DRL ini salah. Karena kan kita artinya kita gunakan pendekatan objektif bahwa apa yang dilakukan oleh Doktip itu adalah sama dengan yang dilakukan oleh DRL kan. Makanya saya nggak mau ke sana. Biasanya dalam satu kasus itu, kalaupun tindak pidananya sama, karakteristik dari perbuatannya berbeda. Karakteristik itu yang kemudian menjadi satu kebenaran material yang harus digali di persidangan. Biasanya begitu. Kadang-kadang di situ kan ada hal-hal yang kemudian menghapus pidana dan sebagainya. Alasan pembenar, alasan pemaaf itu yang kemudian membuat satu perkara dengan perkara lain itu kendati pun sama, tapi karakteristiknya itu berbeda. Itu sih, Dok. Oke, siap. Oke. Terus terkait dengan apa tadi yang berikutnya? Kan ini begini Prof. Begini, ntar dulu. Kalau kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang dilaporkan, justru di dalam pasalnya ini tidak perusahaan nih. Kalau pasalnya itu, pasal berapa tadi Bu Dr. Janet? 138 kan? Undang-undang Ya, apa? 435. itu hukumannya. Oh iya 138 benar. Ya, 138 itu di sini bunyinya sediaan farmasi. Terus di ayat 2-nya itu setiap orang. Kalau setiap orang itu kan manusianya, bukan perusahaannya. Itu dulu deh. Silakan tadi ke garansi. Cuan. Jadi. Ya. Jadi. Silakan. Jadi sebenarnya kalau dalam undang-undang itu sebenarnya
setiap orang itu dapat itu contoh, saya kasih contoh itu katakanlah kayak tindak pidana apa namanya pembakaran hutan ya. Pembakaran hutan itu sebenarnya itu dilakukan oleh perusahaan. Mm-mm. Perusahaan sebenarnya karena untuk kepentingan apa namanya perusahaan, lalu kemudian terjadi pembakaran hutan. Itu perintahnya itu dari atas juga. Hanya saja ketika dia masuk pada rumusan delik itu dia nggak bicara kaitannya dengan korporasi dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang, barang siapa itu diterjemahkan menjadi dua. Satu repersun, yang kedua naturalis person. Ini, Karena Prof, kalau Prof, misalkan perusahaan, Prof, sebentar, izin. ini Izin dulu bukan saya barang jelasin. siapa, bukan barang siapa, setiap orang dia langsung Sama. Setiap sama ya. orang dan barang siapa itu sama. Dulu Oh. kalau kita pakai KUHP lama itu, dulu rumusannya itu barang siapa. Tapi kalau kita pakai rumusan terkini itu, setiap undang-undang itu diformulasikan menjadi setiap orang. Setiap orang itu bisa dikualifikasi sebagai apa namanya Perusahaan tindak juga. pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ya, cuman kan begini, kalau perusahaan ini kan nggak bisa dijatuhi pidana penjara ya. Iya. Nggak bisa kan? Konsekuensinya siapa yang menjalankan perusahaan itu yang kemudian dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dan perusahaan itu sendiri dapat dicabut izinnya. Itu sih sebenarnya. Jadi efeknya itu menjadi domino. Oke. Nah, gitu Mr. J. Oke. Oke, paham ya teman-teman ya. Ini narasinya memang di sini setiap orang, tapi bisa diartikan bahwa orang itu menjalankan perusahaan gitu. Oke, kita ke Cuan. Tadi terkait dengan apa ya, Dokter Janet? Aku lupa pertanyaannya, Dokter Janet panjang sih. Silakan Dokter Janet diulang lagi. Pertanyaannya itu kan BPOM mencabut izin edarnya Dr. Richard Lee itu, BT itu salah satunya itu mengatakan tidak ada WT, tidak ada tomato gitu. Tetapi dalam keterangan BPOM ke Polda, dia mengatakan BPOM nggak punya uji lab yang menunjukkan itu ada tomato atau tidak. Nah, kenapa begitu? Kalau dia nggak bisa membuktikan, kenapa kok dia merilis pencabutan itu begitu? Kira-kira gimana? Oke, silakan. Yang saya tanggapkan secara umum ini yang seharusnya oleh perusahaan-perusahaan bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang penting tuh yang harus dibedakan begini, BPOM tidak selalu artinya BPOM melakukan semua pengujian untuk produk setiap perusahaan. Tetapi perusahaan tersebut harus menyajikan analisis, pengujian dari bahan baku, perlu dicatat semua bahan baku, ya, baik vitamin, baik obat-obatan yang lain-lain, semuanya import. Negara kita belum sanggup, ya, untuk bahan baku memproduksi sendiri. Seperti itu. Nah, untuk kaitan dengan white tomato yang viral, makanya dari BPOM sendiri pernah menangani kan suplemen ini, mengklaim menggunakan bahan white tomato. Namun pada kasus tersebut BPOM menyatakan produk yang beredar tidak mengandung ekstrak. Makanya dia tarik, Dokter Janet. Dia harus cepat tarik. Kalau dia pembiaran, yang akan digugat BPOM karena mengeluarkan izin itu. Nah, pada saat dicek tidak mengandung ekstra white tomato. Cuma yang sekarang yang dikasuskan ke DRL ini, ya, konsumen yang jadi korban tuh korban yang mana? Membahayakan nggak? Bikin Mohon maaf, bukan garasi Ya. bukan. BPOM mencabut itu mengatakan WT tidak ada, white tomato tidak ada. Berdasarkan apa? Karena BPOM tidak punya uji labnya. Betul. Dia Nah, cabut. artinya dia karena gini, ya, si BPOM kan artinya kan lembaga kita yang betul-betul yang bertanggung jawab. Apabila ya di negara kita belum ada alatnya, dia harus ya untuk narik, untuk mencabut seperti itu. Saya ingat ya, dulu berapa puluh tahun yang lalu ada satu produk adalah Berarti herbal. si BPOM termakan oleh isunya dokter detektif dong. Betul.
Betul, betul, betul itu dia goyang. Dia goyang, sebetulnya seperti itu. Makanya sebetulnya argumen dari BPOM kecuali membahayakan. Makanya ini adalah lebih lebih condong ke persaingan bisnis, Dokter Janet. Ini udah seperti itu. Seharusnya BPOM tuh bisa mempertanggungjawabkan membahayakan nggak bahan baku ini. Apakah ini antibiotik ataukah apa? Ini kan vitamin. Seperti itu. Nah, makanya dengan kasus seperti ini, hukum di kita ini harus dibuat tabel supaya nggak lari-lari. Gitu, Dokter Janet. Bahkan dalam VT-nya dokter detektif, dia akan menuntut BPOM karena sudah mencabut produknya itu yang 4 itu. Kapan? Ada Komal yang terakhir dia ngomong begitu di ini Komalnya dia, bahwa ada oknum oknum BPOM ingin menjatuhkan dokter detektif dengan mencabut produknya 4 itu harus dituntut. Ya udah, nanti saya kasih tahu BPOM. Tetap bertahan, aku di belakang BPOM, begitu aja. Ada tuh Oke. ini videonya baru. Itu baru wacana, baru ide itu. Baru Dokter mau Janet. makan kan? Mr. Ya. Ji, ini saya yang kita harus contohin lagi ya. Nih, ini yang BPOM juga kan bertanggung jawab. Contoh ya, ini kita harus sebutin. Ada yang namanya kopi luwak. Ada luwaknya nggak? Tapi Kan sama itu. Dia keluar izin. Janganlah Itu bilang ekstrak loh, luwak. Mr. Ji. Tunggu dulu. Jangan bilang kopi luwak, tapi begitu pas Anda mengatakan luwak, nunjuk saya, jangan begitu. Artinya itu ekstrak juga. Itu bukan yang dijual-jual terus yakin ekstrak, bukan dari luwaknya. Nah, itu sama karena dia tidak kasus hukum. Karena si Dia Cuan bukan berjalan. begitu. Bukan begitu karena si Cuan. Kalau kopi luwak itu kan artinya biji kopinya itu kan dimakan luwak dulu, terus kemudian buah kopinya dimakan oleh luwak dulu, kemudian baru keluar biji kopi itu kan baru dikeluarkan oleh luwak itu. Nah, itu yang diambil dikatakan kopi luwak. Bukan Itu ada betul. cacing luwaknya. Dokter Janet, gini dok, itu yang dokter sampaikan sangat setuju 100%. Tetapi faktanya itu hanya apa? Ya, hanya ya flavornya doang. Bukannya Iya. seperti itu yang dokter bilang. Itu sama, kalau sampai viral akan ditarik juga Mr. Ji. Oke, tahan dulu. Tahan dulu. Yang jelas saya tidak mau minum susu beruang. Sebab kalau saya minum susu beruang, saya pasti dicakar, dah. Benar. Oke. Iya. Minum susu apa, Mr. J? Minum susu. Ya Pak Willy sekarang. Oke, sekarang saya berikan kesempatan dulu kepada wanita. Ini ada Jel. Silakan Jel. Terima kasih Mr. Z. Ya. Mumpung ada pakar-pakar di sini Mr. Z ya. Cuman tadi saya sedikit mau nambahin soal white tomato ya. Dari yang saya lihat di persidangan itu dikatakan bahwa di dalam komposisinya atau ingredientnya itu tidak ada tidak ada kandungan dari white tomato, tidak dijelaskan. Koreksi kalau saya salah ya Kak, Bu. Tetapi di dalam iklan yang juga ditayangkan di persidangan itu dikatakan oleh Dr. Richard Lee langsung bahwa ini mengandung white tomato, begitu demikian. Tapi yang mau jadi pertanyaan saya itu bukan di sini. Pertanyaan saya itu ada di dalam laporan LP. Ini menarik kayaknya sih. Kalau buat saya ya. Jadi saya mau tanya nih boleh sama Mr. Z, boleh Prof. Emran atau Bang Willy. Boleh nih. Jadi begini. Bang Willy. Ya, Bang Willy. Ya. Jadi begini, lucu ya sebenarnya Dokter Samira itu jadi saksi tapi kok kelihatannya dia malah jadi terdakwa ya. Jadi kursi terdakwa ya. Kemarin itu ya. Jadi yang saya lihat begini, dalam pertanyaan Bang Faisal itu dia bertanya, apakah saksi mengetahui siapa di dalam BAP-nya Dr. Samira itu ada pertanyaan, apakah Anda mengetahui siapa pemilik Gerabah Shop dan nomor teleponnya?
di dalam BAP jawabannya itu adalah jelas dikatakan bahwa itu adalah Dokter Richard, ya kan? Dokter Richard. Tetapi ketika di persidangan, Dokter Samira itu mengatakan bahwa tidak tahu. Cuman ketika link atau disambungkan ke laporan yang dibacakan atau yang ditayangkan oleh Bapak Faisal itu, bahwa jelas di situ laporannya, ini saya sampai catat nih karena saya seharian nonton ya, saya ulang ya. Dia bilang bahwa di dalam surat laporan korban melakukan pembelian produk di aplikasi Shopee dengan nama Gerabah Shop yang diiklankan oleh Dr. Richard Lee. Jadi rasanya pertanyaan itu dia jawab nggak tahu itu nggak mungkin ya, walaupun dengan alibinya. Nah, pertanyaan saya di sini, pemilik daripada Gerabah Shop ini, kalau di dalam laporan kan dikatakan itu di dalam BAP dikatakan itu Richard Lee ya, Dr. Richard Lee. Tetapi di dalam dakwaan itu dikatakan pemiliknya adalah Arman. Pemiliknya adalah Arman.